Welcome to the Undivided Church, the Church for the Justified Sinners. Mulai lancar gue. Wow, saya kasih apresiasi tadi buat Selah yang tadi sangat memberikan kekuatan bagi kita. Amin, saudara. Saudara-saudara, kita bisa apa sih ya? Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, kita semua binasa Tuhan. Keadilan Tuhan itu kita binasa. Tapi kalau kita mendapatkan dipilih oleh Tuhan itu karena kasih karunia Tuhan. Boleh katakan kiri kanan, kamu dipilih dan sudah menerima kasih karunia Tuhan. Oke, hari ini adalah the new season khotbah kita. Ya kan, dari setelah kita menyelesaikan eksposisi Roma pada saat beberapa minggu yang lalu, 16 minggu kita sudah lewati. Wow, boleh katakan wow, 16 minggu loh, ya kan. Kalau intermittent itu kita udah kurus semua gitu. 16 minggu kita sudah lewati dan kita boleh mengenal begitu kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Itu bukan karena perbuatan kita. Keselamatan yang Tuhan berikan itu bukan karena perbuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita setia kita, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Amin, saudara-saudara. Dan kita hari ini kita akan memulai seri khotbah kita yang baru. Coba bisa ditunjukkan yang judulnya untuk beberapa minggu ini, Jesus the King ya? Ya, Jesus the King. Kita ambil eksposisi dari Injil Markus, saudara-saudara. Dan hari ini kita akan membahas di pasal yang pertama, ayat 1 sampai nanti kalau saya sudah selesai baru saya kasih tahu ya, saudara ya. Oke. Saya akan berikan judul yang pertama, judulnya ini. Nah, Divine Life. Katakan sama-sama Divine Life. Mari kita membuka dalam Markus pasal yang pertama, ayat 9 sampai dengan 11. Saya bacakan, pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Teman-teman semua, jadi beberapa minggu ini kita akan membahas dari Injil Markus. Nah, Injil Markus ini ditulis oleh Markus, ya kan? Nah, siapa ini Markus, saudara? Kita harus tahu juga supaya kita mengerti untuk kedepannya. Ini kan saya memulai di awal introduce-nya, saudara-saudara. Nanti teman-teman akan terus akan menambahkan semua. Tapi kita harus tahu dulu apa Injil Markus, siapa Markus ini, dan apa yang membuat dia bisa menulis Injil Markus ini. Markus adalah seorang juru tulis dan penerjemah dari Petrus. Petrus adalah murid Tuhan Yesus. Ya, Petrus adalah rasul yang diberikan otoritas oleh Tuhan untuk membangun gerejanya di atas muka bumi ini. Nah, Markus ini adalah orang yang dekat dengan Petrus. Markus menulis nih, apa yang dilihat dan dirasakan oleh Petrus selama Petrus bersama-sama dengan Yesus dan murid-murid lainnya setiap hari. Jadi Markus menulis kejadian-kejadian yang dilihat oleh Petrus, yang dirasakan oleh Petrus selama Petrus bersama-sama dengan Yesus dan murid-muridnya yang lain. Markus menulis bahwa kehadiran dan tindakan Yesus menjadi penentu dalam keadaan yang sedang terjadi di bangsa Israel. Pada saat itu bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi, ya. Injil Markus memperlihatkan apa, perhatikan ini yang paling penting. Injil Markus nanti akan dibahas terus di minggu-minggu ini. Injil Markus ini memperlihatkan apa yang Yesus perbuat itu lebih banyak dari apa yang Yesus ajarkan. Kalau kita bahas kemarin Roma, kita banyak bahas tentang pengajarannya, tentang doktrinnya. Tapi kali ini kita akan melihat bagaimana Yesus
melakukan banyak hal. Artinya dengan aplikasi-aplikasi, perbuatan-perbuatannya, tidak hanya penyataan, tapi pernyataan-pernyataannya, kegiatan-kegiatannya yang akan dilakukan sepanjang kita akan mengerti, akan melihat Injil Markus ini. Ya, jadi bagi saya ini sangat exciting ya. Kita akan lihat bagaimana Yesus bekerja, bagaimana Yesus berjalan, bagaimana Yesus bertemu dengan orang-orang, melakukan mujizat dan segala macam. Ya, kita akan melihat apa yang dilakukan, action-action dari Yesus ini. Wow ya. Ini sangat menarik. Oke. Nah, Markus akan memulai dengan memperkenalkan Yesus. Siapa Yesus itu? Identitas Yesus itu. Kita membaca dalam Markus, identitas yang pertama adalah sebagai manusia ya. Nah, mana ayatnya ya? Wait. Oke, saya akan baca ya. Ya ini. Ini bukan ayatnya. Ada yang ketinggalan mungkin. Oke, sebagai manusia. Saya akan bacakan, saudara mungkin bisa buka di Alkitab saudara, di gadget saudara. Markus 1 ayat 1 sampai dengan 4. Inilah permulaan Injil tentang Yesus, Kristus anak Allah. Perhatikan kata-kata ini. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersembahkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, mempersiapkan jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Saudara perhatikan di bagian pertama situ, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Ada dua hal yang sedang ditunjukkan oleh Markus bagi kita semua sekarang. Bahwa Yesus adalah Kristus dan anak Allah. Seperti tadi, saudara, saya sangat diberkati dengan apa yang Glenn katakan tadi. Memang pada saat itu, bangsa Israel sedang menunggu tokoh yang akan membebaskan mereka. Seorang yang akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi pada saat itu. Maka mereka, ketika Yesus muncul pada saat itu, saudara-saudara, setelah dia dibaptis, orang banyak datang mengikuti Yesus untuk apa? Ini, sebagai Kristus. Mereka menganggap Yesus itu Kristus. Karena Kristus artinya tokoh kerajaan yang diurapi. Sebagai Mesias. Mereka ingin mau mengikuti Yesus supaya mereka punya keinginan tercapai. Apa itu? Bebas dari penjajahan bangsa Romawi pada saat itu. Mereka sangat tertindas pada saat itu. Belum lagi mereka mengalami yang namanya pengkhianatan dari beberapa orang-orang Yahudi yang dikenal dengan pemungut cukai pada saat itu. Yang orang Israel, mereka itu pemungut cukai adalah orang Israel sendiri, bangsa Yahudi sendiri, saudara mereka. Tapi mengambil uang di semua rakyat Israel untuk diberikan kepada Romawi. Jadi orang-orang ini berkhianat, saudara-saudara, dengan mengambil uang pemungut-pemungut cukai itu. Makanya mereka sangat membencinya. Mereka sangat tertekan dengan dua hal ini. Dijajah dan diperas oleh bangsanya sendiri. Mereka membutuhkan Kristus. Dan Markus menempatkan Yesus sebagai tokoh yang dinanti-nantikan orang pada saat itu semua. Jadi mereka mengarahkan pandangannya kepada Kristus. Tapi saudara, Markus nggak berhenti di sini. Markus nggak memperkenalkan hanya sebagai seorang tokoh yang bisa membebaskan. Tapi Markus juga memperkenalkan sebagai ini, anak Allah. Ini istilah ini dipakai oleh Markus sebagai istilah yang luar biasa berani, melampaui pemahaman populer pada saat itu tentang Mesias di masa itu. Bagi mereka, saudara, anak Allah itu Allah itu bagi mereka kudus kan. Allah itu bagi mereka itu sangat dikagumi, sangat dihormati. Even ngomong tentang namanya saja mereka nggak berani. Makanya ditulis dengan YHWH. Itu nggak ada bunyinya, saudara. Nggak bisa dibunyikan. Apakah bunyinya wow, yao, nggak tahu semua. Kenapa? Begitu kudusnya mereka. Tapi Markus
memperkenalkan Yesus sebagai anak Yahweh itu, yang nggak mereka bisa sebut itu. Wah, saudara bisa nangkap ini. Markus memperkenalkan Yesus ini melebihi dari apa yang menjadi keinginan mereka sebenarnya. Melebihi dari sejarah yang ada pada saat itu. Oke saudara, jadi Markus ingin memberitahu kepada kita semua bahwa Yesus ada sejak dari awalnya. Bukan hanya sekedar waktu dia dibaptis baru ada, tapi Markus ingin memperkenalkan bahwa Yesus itu sudah ada dari sejak pada mulanya. Yang kedua, kita akan melihat identitas Yesus sebagai kealahannya Yesus. Dalam Markus 1 ayat 9 sampai 11 berkata ini. Jadi yang pertama tadi tentang kemanusiaannya Yesus ya, tentang fisiknya Yesus, tentang perkenalannya. Yang kedua, tentang keilahiannya. Nah, Markus 1 ayat 9 sampai 11 katakan ini, pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasih. Saudara mesti bersabar ya. Kita ini awal ya, kita merenungkan Injil Markus ini di awal. Karena ini banyak memperkenalkan semua. Kenapa? Karena kita kan melihat Yesus ini yang punya action yang banyak gitu. Jadi kita perlu mengerti siapa Yesus ini sebenarnya. Nah, di bagian kedua ini saudara, tadi bagian pertama adalah tentang kemanusiaannya Yesus, yang bagian kedua tentang kealahannya Yesus. Kalau saudara baca ini, di situ dikatakan pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar, coba perhatikan ini, pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak. Saudara baca ini, 1, 2, 3. Dan seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara di sorga, engkaulah anakku yang kukasih, kepadamulah aku berkenan. Coba kita bandingkan dengan ayat ini. Kejadian 1 ayat 2. Bumi, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah, apa saudara? Melayang-layang di atas permukaan air. Ada kesamaan nggak di sini saudara? Roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Amin. Markus mau membawa peristiwa Yesus dibaptis ini kepada penciptaan di awal dulu. Oke? Kalau saudara bisa baca kalau saudara punya waktu nanti, saudara bisa baca di dalam Targum. Targum itu adalah kitab suci orang Israel yang berbahasa Aram. Kitab suci Ibrani yang berbahasa Aram. Bahasa Aram itu adalah bahasa Ibrani yang sehari-hari mereka lakukan, yang mereka omongkan setiap hari. Dikatakan gini, bumi di Kejadian 1 ayat 2 ya, bumi tidak berbentuk dan kosong, kegelapan menyelimuti samudera raya, dan roh Allah, apa saudara? Mengepak-ngepak di atas permukaan air, seperti seekor burung merpati, dan Allah berfirman, jadilah terang. Inilah yang diambil oleh Markus. Ini kan maksudnya Targum ini mereka baca setiap hari. Orang Israel itu baca ini Targum ini. Dan kata-kata inilah yang dipakai oleh Markus untuk memperkenalkan Yesus kepada orang Israel dan kepada kita saat ini. Bahwa Yesus, Markus ingin menerangkan begini saudara, bahwa penciptaan dan karya penebusan adalah proyek Allah Tritunggal. Di sana ada Bapa yang punya suara, inilah anakku yang berkenan. Ada Yesus yang dibaptis dan ada Roh Kudus yang melayang-layang di permukaan air itu. Ini proyek Allah Tritunggal. Amin saudara. Bahwa dari awal penciptaan, penebusan, ini semua ada dalam tangan Allah Tritunggal. Amin. Ini masih perkenalannya. Nah, apa yang dilakukan Allah dalam Allah Tritunggal itu dalam karya penciptaan dan penebusannya?
Coba ini saudara, saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan ini. Saya nggak akan lama khotbah hari ini ya, karena ini semua perkenalan. Tapi ada poin yang penting di dalam kita melihat siapa Yesus itu, siapa Tritunggal itu. Coba perhatikan ini. C.S. Lewis berkata ini, di dalam kekristenan, Allah bukan sesuatu yang statis, tetapi suatu aktivitas dinamis dan bergairah. Suatu kehidupan hampir seperti sejenis drama. Hampir seperti, mungkin Anda akan menganggap saya kurang sopan, tapi seperti apa? Sejenis tarian. Itu Allah Tritunggal katanya. Allah Tritunggal itu seperti sejenis tarian yang bergerak, bergairah, punya kehidupan. Cornelius Plantinga berkata gini, semua pribadi di dalam Allah saling meninggikan, saling bersekutu, saling menghormati. Setiap pribadi ilahi mengutamakan yang lain dan dalam keberadaannya. Di dalam gerakan terus-menerus dari memberi diri dan menerima. Setiap pribadi saling meliputi, melingkari yang lainnya. Maka kehidupan batin Allah penuh dengan perhatian terhadap pribadi yang lain. Jadi Allah Tritunggal itu bukan Allah yang diam di tahtanya saja. Tetapi Allah Tritunggal adalah Allah yang begini saudara, bergerak terus. Bergerak terus, saling memberi, saling mengasihi, saling memberikan sukacita satu dengan lain, saling mengasihi satu dengan lain. Allah Tritunggal adalah Allah yang tidak egois. Bapa, Anak, Roh pada hakikatnya dicirikan oleh saling memberi diri satu dengan yang lain dalam kasih Kristus. Tidak ada pribadi Allah Tritunggal itu yang memaksa menjadi pusat. Tapi setiap pribadi dengan sukarela mengitari dan berputar di sekeliling pribadi yang lain. Coba boleh pasang ini. Saya mau menggambarkan Allah itu seperti ini. Saya baru beli lampu yang aurora itu dan saya lihat. Wah, seperti ini saudara. Saudara lihat ada nggak warna atau ini ada terdiri dari 3 warna. Tapi ada nggak di 3 warna ini yang merah semua atau putih semua atau ungu semua? Mereka bergerak terus. Oke? Beginilah. Bergerak terus nih. Ya. Nanti saudara kita akan mendapatkan implikasinya. Ini bergerak terus, gak berhenti sepanjang masa, terus dan terus. Terus dan terus. Mereka saling mengasihi, saling memuliakan, saling meninggikan, saling memberi, saling semua bekerja sama. Tidak ada yang memaksakannya diri lebih hebat dari yang lain. Bapak nggak bilang saya lebih hebat dari anak. Anak nggak bilang juga saya kan yang menyerahkan diri saya kepada dunia ini supaya saya menjadi penebus. Nggak ada yang begitu. Roh Kudus tetap meninggikan semua saling. Begitu. 3 pribadi ini terus bersama-sama. Tapi saudara, sayangnya kita manusia gagal memahami ini. Kita jatuh. Dosa membuat kita saudara? Mati dan tidak bergerak. Statis. Karena itu akibat dosa. Inilah, kita menjadi orang yang inginnya dibantu. Inginnya digerakkan. Inginnya didorong-dorong. Inginnya semua memperhatikan kita. Kita menginginkan semua orang bergerak untuk kita. Kenapa? Dosa membuat kita mati. Dosa membuat kita tidak bergerak lagi. Dosa membuat kita tidak mau memberkati orang lain. Dosa membuat kita tidak mau pergi menginjil orang lain. Inilah kejatuhan kita. Kita nyaman di tempat ini. Kita duduk, kita statis, kita maunya orang memperhatikan kita semua. Amin saudara. Coba bilang kiri kanan. Gua kayaknya gua itu. Ya. Bukankah itu saudara? Inilah dosa saudara. Kita pikir kita yang paling saudara?
yang paling harus diperhatikan kita. Bukankah seringkali kita mendengar banyak kesaksian berkata gini, saudara, saya susah luar biasa. Seakan-akan mengatakan, saya ini paling susah. Dan semua orang akan memperhatikan dia. Oh kasihan. Tapi coba bayangkan semua orang juga begitu, saudara. Tadi Glenn bilang, waktu saya datang, dia punya dosa yang besar. Begitu dia datang sini, wah kecil-kecil juga dosanya. Nggak sebesar. Coba lihat saudara, even dalam kehancuran pun ada orang yang lebih hancur dari kita. Kita seakan ini dosa saudara. Dosa membuat kita merasa puas, merasa harus diperhatikan. Saya ini harus diperhatikan. Saya ini loh yang perlu pertolongan. Saya nggak perlu ke sana. Pak Gembala dong yang datang ke saya. Bukankah seringkali kita begitu saudara, dengar begitu? Ini kampung-kampung lah, di sini mungkin nggak ada. Iya kan? Kalau di situ, wah kalau di kampung-kampung itu, pendetanya nggak salam, lewat lah misalnya, kelupaan dia lewat. Itu bisa 3 bulan nggak datang ke gereja. Begitu ditanya, kenapa Bu nggak datang? Soalnya Pak Pendeta nggak perhatikan saya, dia lewatin. Gara-gara salaman. Set deh. Gara-gara nasi kotak nggak dikasih, merajuk terus. Pengennya diperhatikan. Karena mungkin saudara merasa sudah berlama sih, sudah bekerja keras ini, terus nggak dikasih posisi. Ngambek saudara. Nggak ada di sini saudara. Di sana sini banyak. Itulah kejatuhan kita. Apalagi? Coba dengar nih. Jika semua orang berkata, saya ingin menjadi pusat, apa yang terjadi? Coba bayangkan. 5 orang atau 10 orang atau 100 orang berada di panggung secara bersama. Dan masing-masing ingin menjadi pusat. Mereka semua hanya akan berdiri di tempat dan saling menyuruh yang lain. Gitu. Kamu loh yang bergerak. Kamu yang gerak. Kamu. Tapi tidak ada yang bergerak. Tarian ini atau performance ini rusak, bahkan tidak mungkin terjadi. Itu makanya betapa hancurnya kita. Itu makanya banyak gereja yang hancur. Karena semua ingin jadi pusatnya. Kita bersyukur di tempat ini. Semua leader, semua pastoral. Kadang-kadang udah gak ada harga dirinya, saudara. Udah gak dianggap, saudara. But it's do good. And tapi ya sekali-sekali lah boleh hormati. Iya kan? Masa pastor di-upload yang dengan gayanya gitu kan, aduh kasihan. Itulah kita, amin saudara. Ini gua adulam, semua sama. Amin. Tapi kalau kita bayangkan, ini dosa saudara, yang membuat kita gak bisa bergerak, gak mau bergerak, malas, mager dan segala macam. Kita semua gitu membuat kita jadi pengen jadi pusatnya segala-galanya. Padahal Allah tadi bergerak terus satu dengan yang lain. Saling mengisi satu dengan yang lain. Saudara, coba kenapa kita harus bergerak sebenarnya ya? Di Markus 1 ayat 12-13, kalau saudara baca itu, kan kita lagi membahas Markus ya. Ini Markus 1 ayat 12-13 ini. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis, ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Setelah kita mengetahui bahwa Allah harusnya bergerak terus, kita harusnya bergerak terus. Markus membawa ini Yesus dicobai, dia memberikan satu peristiwa kemudian nextnya gitu, bahwa Yesus setelah diperkenalkan sebagai Kristus, sebagai anak Allah, setelah itu dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Dia mempunyai kapasitas untuk bergerak, tapi ketika ini saudara, ketika dia mendapatkannya, Markus menceritakan bahwa Yesus dibawa ke dalam pencobaan itu. Coba perhatikan ini. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun.
Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis, ia berada di sana, perhatikan nih, di antara binatang-binatang liar. Malaikat-malaikat melayani dia. Saudara tahu kenapa Markus menulis Yesus berada di antara binatang-binatang liar? Nah, Markus memberikan gambaran kepada kita tentang apa yang dihadapi oleh manusia pertama yang gagal, dan Yesus sebagai manusia kedua yang sempurna. Nah, saudara mesti tahu pada saat itu kan orang Kristen, orang yang sudah orang Yahudi yang percaya Yesus itu dikejar-kejar, ditangkap dan dimasukkan ke gua-gua yang ada binatang-binatang liarnya. Mereka dianiaya karena mereka pengikut Kristus, mereka dianiaya dan dibuang kepada binatang-binatang liar. Nah, binatang-binatang liar ini, saudara-saudara, Markus masukkan ke dalam ayat ini supaya orang yang sedang mengalami kegagalan, orang yang mengalami penderitaan, orang yang mengalami hidupnya penuh dengan tantangan bisa mengerti ini bahwa Yesus pun mengalami seperti ini. Oke? Di sana dikatakan ada binatang-binatang liar. Nah, jika di Taman Eden ada manusia, ada setan, di Injil Markus menggambarkan bahwa Yesus ada di tengah-tengah binatang-binatang liar ini. Nah, padang gurun itu bukan sekedar masalah biasa, tapi sebuah pertempuran. Ya, jadi Yesus seperti dibawa kepada pertempuran yang pada saat itu orang Israel menghadapi pertempuran juga. Sama seperti kita sekarang. Bahwa kita mengerti sekarang bahwa Yesus menghadapi pertempuran itu, kita pun menghadapi pertempuran itu. Menghadapi dosa kita, menghadapi godaan-godaan setiap harinya. Dan Markus ingin mencatat bahwa engkau tidak pernah sendirian. Yesus bersama dengan engkau semua. Setan itu adalah realitas hidup yang menggoda kita untuk selalu gagal. Bukankah kita begitu, saudara? Wah, tiap malam, tiap hari kita menghadapi godaan yang luar biasa, saudara. Dari setan, dari iblis ini. Dari dosa yang menggerogoti kehidupan kita. Dan Markus mengatakan Yesus ada bersama-sama dengan saudara. Saudara, itu kejatuhan-kejatuhan kita. Kita nggak bisa bergerak. Dosa membuat kita statis. Dosa membuat kita gagal dalam setiap pertempuran-pertempuran kita. Kita merasa waktu kita menghadapi pertempuran, waktu kita menghadapi masalah, kita merasa orang yang paling harus diperhatikan, saudara. Bukankah begitu, saudara? Tapi ada kabar baiknya, saudara. Kabar baiknya apa? Ini, saudara. Penebusan Kristus di kayu salib membuat kita yang tadinya mati karena dosa itu dihidupkan untuk bergerak. Amin, saudara. Yes, tidak hanya ditolong sekarang. Tadi setelah begini, saudara ya. Karena salib Kristus, saudara. Karena penebusan Kristus yang kita tadinya mati, sekarang kita bisa bergerak. Tidak hanya ditolong, tapi apa, saudara? Menolong. Amin. Tidak hanya digerakkan, tapi bisa menggerakkan orang lain. Tidak hanya didorong oleh orang lain, tapi mendorong orang lain. Tidak hanya diperhatikan, tapi memperhatikan orang lain. Tidak hanya bergerak, tapi menggerakkan orang lain. Kenapa? Karena Kristus sudah mati di kayu salib. Kristus yang tadinya bergerak dengan sempurna itu dalam kealahannya, dalam ketritunggalannya itu, dia harus dimatikan, diberhentikan. Supaya kita yang tadinya mati, saudara, bisa menjadi orang-orang yang bergerak, menolong orang lain dengan kasih Tuhan yang luar biasa, mempedulikan satu dengan yang lain. Bukankah ini tujuannya, saudara? Tujuan dari karya penebusan adalah gini, supaya kita semua masuk di dalam tariannya Tuhan. Amin, saudara-saudara. Kita seperti mereka. Kita seperti Tuhan yang bergerak terus. Yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Ketaatan Yesus akan salib yang mendahului kita. Amin, saudara. Dia yang mendahului kita dalam pertempuran melawan maut itu. Ia telah memberikan kepada kita kehidupan di dalam Allah Tritunggal. Kita dimampukan untuk melewati realita kehidupan kita semua. Saudara, saya mau kasih kesaksian sedikit, saudara.
Para leader di tempat ini bukan gak ada masalah, coy. Karea, Kaci nih, kita perkenalkan Catherine sebagai Kaci. Pastor Evano, saya, Glenn, semua, Nenat punya masalah pribadi. Tapi kalau hari-hari ini kami bisa menemani saudara, itu semua karena kasih Tuhan. Karena Allah yang bergerak di dalam kehidupan kami semua. Sejujurnya saudara, saya nggak peduli dengan kalian. Kalau Stephen, nggak peduli lah. Capek banget ngurus-ngurus orang kayak gini. Tapi saya sadar ini saudara, bahwa Tuhan sudah menggerakkan hati saya. Kasih Tuhan, salib Kristus itu menggerakkan saya. Dari kematian saya, dari ketidakpedulian saya, dari keegoisan saya. Dan hari ini kita bersuka cita saudara. Boleh dengar orang. Gue paling males sebenarnya dengar orang. Dengerin orang, dengerin Yose. Gitu kan. Kadang-kadang saya, ada manusia, kita harus ini terbuka. Benar gak Glenn ya? Buka. Receh banget sih gitu ya. Tapi that's the life. Kalau saya bisa mengasihi Yose bro, I love you bro. Itu bukan karena Stephen-nya. Itu karena salib Kristus yang sudah mengubah hidup kita semua. Amin saudara. Saudara akan melihat kita bahkan bukan cuma saya, bukan cuma para leader, semua kita akan saling begitu saudara. Kalau kita memahami ini semua, bagaimana Tuhan, Allah Tritunggal itu membuat satu hal yang luar biasa bekerja dalam kehidupan kita. Dan ketika kita tergoda, terluka, dan lemah dari kedalaman diri kita akan mendengar kata-kata ini. Sama seperti Yesus dengar. Engkaulah anakku yang kukasih, kepadamulah aku berkenan. Di dalam setiap kegagalan kita, di dalam setiap kehancuran kita selalu ingat. Engkau anakku yang kukasih, kepadamulah aku berkenan. Saudara, mari kita bersama-sama, amin. Saling peduli, saling memperhatikan. Karena kita ingat, salib Kristus sudah menghidupkan kita. Salib Kristus sudah membangkitkan kita, saudara. Saya ingat dalam satu, mungkin saya nggak tulis di sini, tapi saudara bisa baca dalam Roma 12 ayat 15, saudara bisa baca. Roma 12 ayat 15 berkata ini, bersukacitalah dengan orang yang bersuka, dan menangislah dengan orang yang menangis. Jangan dibalik saudara, jangan begini. Ini kan kata-katanya bersukacitalah, Roma 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Jangan kita tukar gini, bersukacitalah karena orang menangis, dan menangislah karena orang bersukacita. Saudara, mari kita lebih peduli lagi. Amin saudara. Bukan karena kitanya. Ya, bukan karena kita baik loh. Tapi kita memandang penebusan yang Kristus sudah lakukan 2000 tahun yang lalu. Mana ini para pemusik? Ya musik. Saya akan mengakhiri di sini saudara. Ini implikasinya. Ini ya, kehidupan Allah Tritunggal yaitu kehidupan ilahi adalah kehidupan seperti tarian di mana semua orang bergerak atas dasar dengan tujuan yang sama yaitu kasih Kristus. Implikasinya. Mari kita baca ayatnya saudara. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, untuk aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih merupakan inti dari Allah Tritunggal itu.
Allah yang bergerak itu. Demikian juga dengan kita, saudara. Inti dari kehidupan kita, kasih. Saya, kita, dan mereka. Penuhilah hidupmu dengan kasih Tuhan. Sehingga kita akan berkata begini, saudara. Kasih itu, apa saudara? Kasih itu apa? Murah hati. Tidak cemburu, tidak membanggakan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tetapi kasih untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Inilah inti dari komunitas kita semua. Bukan karena kasih kita, bukan karena cinta kita juga, tapi cinta dari Allah yang Tritunggal itu, yang mau mati bagi kita semua, yang menyelamatkan kehidupan kita. Kalau engkau kekurangan cinta, kekurangan kasih, pandang salib Kristus. Di keluargamu kurang kasih. Mungkin suamimu menghajar engkau, atau suamimu marah, atau istrimu terlalu cerewet dalam hidupmu, selalu ngomong segala macam. Mungkin anak-anakmu menjengkelkan engkau. Kasih itu sudah cukup bagi kita. Sudah sempurna bagi kita. Karena dia Allah yang hidup, mau mati. Bagi kita orang yang mati, dihidupkan kembali. Dan kita bisa bergerak atas dasar kasih Tuhan itu semua. Inilah yang Markus ingin katakan kepada kita. Pandang kepada Yesus semua. Bukan kepada diri lagi. Amin, saudara. Bukan kepada kehebatan kita. Bukan kepada gini, saya bisa. Saya harusnya diperhatikan. Saya kok yang punya ini semua. Saya kok yang bisa membantu. Tapi semuanya karena Tuhan di dalam kehidupan kita, Yesus Kristus. Solideo Gloria. Mari kita berdoa.